Baik adik-adik sekalian, Pak Indra akan menjelaskan di sesi ke-9 ini tentang dua undang-undang ya. Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan dan Undang-Undang 36 tahun 2008 ya tentang pajak penghasilan juga. Di dalam dua undang-undang ini ya, undang-undang ini saling menyempurnakan ya. Di situ dikatakan bahwa ada zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ya atau PK. Saya pikir ada dua undang-undang ada di sekalian, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, lalu Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan juga. Nah, itu artinya undang-undang ini lahir setelah lahirnya Undang-Undang 38 tahun 99. Di Undang-Undang 38 dikatakan juga bahwa zakat itu bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, kita bisa perhatikan di sini misalnya. Nah, ini bunyi undang-undangnya adalah ini ya, di pasal 9 ayat 1 poin G Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Harta yang dihibahkan ya, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi ya, orang pribadi, dan di situ dikatakan orang pribadi pemeluk agama Islam ya atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemilik agama Islam kepada badan zakat atau lembaga zakat dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Jadi ini luar biasa, artinya bisa ya, artinya negara mengatur bahwa zakat yang kita bayarkan itu punya dampak ya. Punya dampak apa, Pendra? Punya dampak terhadap pengurangan penghasilan kena pajak kita. Nah, ini nanti Adik bisa lihat nanti undang-undangnya. Nah, yang menarik bagi saya adalah di undang-undang berikutnya ya. Jadi kita bisa perhatikan misalnya di Undang-Undang 36 tahun 2008. Ini sama-sama undang-undangnya, tapi undang-undang ini di amandemen, direvisi. Nah, Anda bisa lihat. Nah, di sini lebih global. Kalau tadi tidak disebutkan agama lain, tapi di sini disebutkan agama lain. Ya, jadi selain Islam. Nah, Anda bisa perhatikan bahwa harta yang dihibahkan atau bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana masukan pasal 4 ayat 3 huruf A, huruf B, kecuali sumbangan sebagai masukan pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Nah, ini menjadi menarik. Itu artinya lembaga-lembaga zakat yang tidak mendapatkan pengesahan dari pemerintah berarti dia tidak bisa. Contoh misalnya saya bayar zakat ke perorangan atau individu, berarti tidak termasuk itu kira-kira ya. Jadi yang pada lembaga zakat resmi. Nah, menarik juga, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Jika di Undang-Undang 17 tahun 2000 tidak disebutkan agama lain, tapi di Undang-Undang 2008 ini disebutkan ya pemeluk agama lain. Nah, itu berarti ada di Kristen, ada Titen, ada di agama lain juga banyak sekali yang pernah kita pelajari ya. Ya, yang terima oleh lembaga keagamaan dan bentukkan disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Ini di pasal 9 ayat 1 poin G Undang-Undang 36 tahun 2008. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian. Jadi ya artinya bahwa negara telah memberikan satu penghargaan bagi kita, tentu ya belum maksimal, tapi setidaknya sudah ada aturannya di mana zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Ya, kita tentu berharap mudah-mudahan bisa seperti Malaysia yang bisa 100% kira-kira gitu. Karena kedua-duanya sama kan, zakat itu pada akhirnya juga dimanfaatkan oleh orang miskin, pajak kita juga dimanfaatkan negara ya untuk membantu penyelenggaraan negara, orang miskin dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu. Silakan, ada pertanyaan?